jadi pengkhususan keumuman Al-Quran. Jadi hal-hal yang masih bersifat umum atau hukum-hukum yang masih bersifat umum di dalam Al-Quran itu seringkali kemudian ada pengkhususan ya. Jadi di sini dicontohkan misalnya tentang pembagian waris. Di dalam Al-Quranul Karim hanya dijelaskan bahwa seorang anak laki-laki mendapat 2 bagian, kemudian anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsyayain. Ya, jadi Allah mewajibkan kamu ya tentang anak-anakmu, maksudnya dalam persoalan waris, bahwa seorang anak-anak laki-laki adalah 2 bagian dari anak perempuan. Jadi ini tidak berlaku secara umum, Pak. Ya, karena apa? Karena ternyata ada sunnah ya, atau hadis yang datang kemudian baik berdasarkan ucapan Rasulullah ataupun berdasarkan perilaku Rasulullah. Ya, dan di sini adalah ucapan Rasulullah. Karena suatu saat ketika Fatimah itu putri beliau, putri kesayangan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lama setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah pada saat itu, sebagai kepala negara, beliau tidak membagikan harta dari baginda Nabi kepada putra-putri beliau. Ya, Fatimah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mengapa aku tidak mendapatkan harta waris dari ayahku?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutip hadis ini. Ya, beliau mengatakan bahwa ayahmu pernah berkata, ya, "Inna ma'asyiral anbiya la nurasu ma tarakna shadaqah." Ya. Baginda Nabi ya pernah mengatakan, "Inna, sesungguhnya kami ma'asyiral anbiya, seluruh nabi, la nurasu, ya, tidak meninggalkan warisan. Ya, ma tarakna shadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Ya, jadi artinya putra-putri Nabi itu tidak mendapatkan warisan. Jadi baginda Nabi begitu wafat, meskipun harta yang beliau tinggalkan tidak terlalu banyak, tapi dibagikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam. Lalu siapa yang menanggung kehidupan dari putra-putri maupun cucu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW? Ya, putra-putri beliau, kehidupan beliau ditanggung oleh negara. Ya, dalam hal ini adalah negara kekhilafahan yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ini kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa hal ini ditujukan agar tidak ada fitnah, ya, bahwa keberadaan Nabi itu adalah dalam rangka untuk memperkaya diri dan keluarganya. Ya, tidak, dan harta itu bagi Nabi dan keluarganya tidak terlalu penting. Ya, hukum waris yang 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan, ini kan untuk kita orang-orang biasa, ya, yang hukum-hukum yang memang harus diterapkan di tengah-tengah umat Islam. Ya, jadi ini adalah hadis yang mengkhususkan ayat surat An-Nisa ayat 11 tadi. Ya, di mana di dalam surat An-Nisa ayat 11 dikatakan yusikumullah ya fi auladikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kamu tentang anak-anakmu lidzakari mislu hadzil unsyayain, bahwa anak laki-laki 2 bagian, kemudian anak perempuan 1 bagian. Ya, ini tidak berlaku bagi putra-putri Nabi. Ya, jadi khusus putra-putri Nabi itu tidak berlaku ayat ini. Jadi ada pengkhususan bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak menerima waris, ya, yang tidak diberlakukan hukum ayat ini kepada mereka. Ya, pertama adalah putra-putri Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada hadis yang berbunyi atau baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yuwarrasu al-qatil." Ya, la yuwarrasu al-qatil. Jadi seorang pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Ya, seorang anak yang membunuh orang tuanya hilang hak warisnya. Ya, dia tidak mendapatkan waris dari orang tuanya. Atau ada hadis lain, ya, bahwa seorang anak yang berbeda akidah dengan orang tuanya,
mereka tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya, karena dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim, baginda Nabi juga pernah mengatakan, la yarisu al muslimu al kafiru, walal kafiru al muslima. Jadi seorang muslim itu tidak meninggalkan waris bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak meninggalkan waris bagi orang-orang muslim. Jadi perbedaan akidah itu memutus hak waris, menghilangkan hak waris. Ya, jadi sekali lagi bahwa ayat An-Nisa ayat 11 ini masih berlaku umum atau bersifat umum, lalu kemudian datang beberapa hadis yang mengkhususkan ya bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak menerima waris, ya, yang tidak menerima waris. Yang pertama adalah putra-putri Nabi. Kemudian orang-orang, jadi ini beda ininya Pak ya, latar belakangnya beda. Kalau putra-putri Nabi itu tidak menerima waris karena dalam rangka memuliakan mereka. Ya, dalam rangka memuliakan mereka. Jadi yang ditinggalkan oleh Nabi, kan ada hadis yang berbunyi bahwa para Nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi mereka meninggalkan ilmu, mereka meninggalkan risalah Allah yang mulia ini. Jadi banyak yang ditinggalkan oleh Nabi itu yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar harta. Ya, Nabi mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Ya, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, dua perkara itu dikatakan oleh baginda Nabi, kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa sunnatu rasulullah, wa sunnatu rasulih, dan sunnah-sunnah rasulnya. Ini warisan dari Nabi, bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada keturunannya, tapi kepada seluruh umatnya, bahkan kepada seluruh manusia. Ya, yang jauh lebih bernilai, jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar harta. Ya, risalah Islam. Ya, risalah Islam yang demikian mulia, ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi dalam rangka agar manusia tidak tersesat dalam kehidupannya. Ya. Kemudian apa lagi? Para ulama. Nabi mengatakan al-ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, jadi poin kedua ini intinya adalah bahwa ayat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 11 ini masih bersifat umum, kemudian dikhususkan oleh beberapa hadis, ya, di mana hukum waris bagi anak yang di dalam ayat ini dikatakan laki-laki 2 bagian, kemudian perempuan 1 bagian, ini ada pengkhususan di mana ada orang-orang tertentu yang tidak terkena oleh hukum ini, artinya tidak terikat dengan hukum ini. Ya, yang pertama adalah keturunan Nabi, ya, putra-putri Nabi, ya, karena sepeninggal Nabi harta mereka dibagikan kepada umat, kemudian kehidupan putra-putri Nabi dan keturunan Nabi itu ditanggung oleh negara, ya, pada saat itu, ya, negara yang diwariskan oleh Nabi juga kepada para sahabat. Ya, lalu kemudian ada orang-orang yang terputus hak warisnya, hilang hak warisnya. Ya, anak-anak yang hilang hak warisnya dan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, yaitu misalnya adalah orang yang membunuh orang tuanya. Ya, anak yang membunuh orang tuanya dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berbeda akidah. Seorang anak yang berbeda akidah dari orang tuanya, mereka tidak berhak mendapatkan waris berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim, di mana baginda Nabi pernah mengatakan, la yarisu al-muslimu al-kafiru, walal kafiru al-muslima. Jadi seorang muslim tidak meninggalkan waris bagi orang-orang kafir, demikian pula orang-orang kafir tidak meninggalkan waris bagi kaum muslimin. Ya, jadi perbedaan akidah itu menghilangkan hubungan waris, ya, menghilangkan hak waris, ya, tidak ada kewajiban untuk dibagi berdasarkan syariat Islam, ya, tentang hukum waris itu ketika seseorang itu berbeda akidah, ya, anak yang berbeda akidah dengan orang tuanya, mereka tidak berhak mendapatkan waris. Ya, jadi ini maksud dari pengkhususan, Pak, ya.